Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita akan melakukan doa malam pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai doa pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Salam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan 39. Saya akan bacakan di sini. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada malam hari ini saya beri judul berserah atau pasrah. Kita sering menyamakan pasrah dan berserah.
Saat berhadapan dengan masalah yang membuat kita seolah menemui jalan buntu, saat kita diam, tidak melakukan apa-apa, kita berkata bahwa kita sedang berserah. Ada satu perbedaan antara pasrah dengan berserah. Pasrah adalah bentuk kepasifan, seperti orang yang membiarkan dirinya hanyut terbawa arus sampai suatu ketika tersangkut entah di mana. Salahkah menjadi pasrah? Jika kita hidup sekedar pasrah, kita tak akan memiliki cukup semangat untuk mengubah keadaan. Sedangkan berserah kepada Tuhan adalah ciri seorang bermental pemenang yang telah berpikir optimis meski dalam kesulitan. Untuk berserah, kita butuh iman, tapi untuk pasrah hanya butuh rasa tak berdaya. Pikiran kitalah yang seringkali menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Saat mengalami masalah berat, pikiran seringkali membuat mental kita semakin jatuh. Akibatnya, kita hanya mampu melihat kondisi dari pandangan kita sendiri dan bukan dari kacamata firman Tuhan. Padahal, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam segala kesulitan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Halangan dan masalah sebesar apapun dan bagaimanapun bentuknya tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih Kristus yang menjaga dan memelihara ada dalam hidup kita. Penderitaan yang bertubi-tubi dapat membuat orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Inilah pentingnya menyadari siapa kita menurut firman Tuhan. Menjadi pemenang itu bukanlah mengikuti undian berhadiah dan selalu menang. Menjadi pemenang adalah seperti para atlet yang harus jatuh bangun bahkan siap kalah, namun tidak pernah menyerah. Demikianlah seharusnya kita menghadapi hidup. Meskipun realita tampak berbeda, namun dengan mata iman kita tahu bahwa kita sedang dalam proses menuju kemenangan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kasih Kristus takkan meninggalkan kita, dan dengan pemahaman itu kita akan bertahan hingga akhir. Demikian renungan pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan memanjatkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, saya ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih untuk semua berkat, cinta kasih, pemeliharaan Tuhan yang sampai saat ini masih kami rasakan. Kami boleh menghirup udara yang baru, nafas pemberian yang baru, pemberian Engkau. Ya Tuhan, secara khusus pada malam hari ini, kami berdoa untuk keadaan di negara kami, bahwa semakin hari dan semakin hari banyak orang-orang di negara kami yang terpapar dan terjangkit virus COVID-19. Ya Bapa, secara khusus kami menyerahkan kepada mereka semua ya Tuhan, yang sedang dalam kondisi terpapar maupun terjangkit virus corona ini, ataupun mereka yang masih dalam pengawasan, ataupun mereka yang tanpa gejala sama sekali. Oh ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan, penyertaan, penghiburan, dan yang lebih lagi ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya, sehingga jika Engkau berkenan, mereka juga boleh sembuh dan boleh hidup seperti sedia kala. Ya Bapa,
kami juga berdoa untuk para pejabat di negara kami yang telah memimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan perangkat yang ada di desa-desa. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan kepada mereka semuanya, sehingga mereka boleh memimpin negara kami ini dengan baik dan penuh rasa takut akan Engkau. Biarlah hikmat yang dari Engkau saja yang menaungi hidup mereka masing-masing, sehingga semuanya kehidupan yang dijalani ini di negara kami boleh kami rasakan dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, ataupun para relawan yang telah bersedia bahkan harus jatuh bangun untuk menangani penanganan pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka tidak lelah dengan jerih payah mereka untuk melayani banyak orang yang sakit. Bapa, kami ingin menyerahkan keberadaan mereka semuanya. Tuhan boleh menjaga mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan penyertaan, sehingga tubuh mereka boleh sehat dan boleh fit dalam setiap saat, dan boleh melayani banyak orang dengan penuh sukacita. Dan mereka juga boleh dikuatkan karena keluarga mereka juga ikut mendukung segala sesuatunya. Kami juga menyerahkan keluarga mereka masing-masing yang ditinggalkan pekerjaannya oleh karena mereka merawat orang-orang yang sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan berkat kepada keluarga mereka masing-masing, sehingga keluarga-keluarga tenaga medis dan lain-lain boleh mendapatkan sukacita juga. Ya Bapa di surga, kami juga ingin menyerahkan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapa, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengar suara pemerintah bahwa kami harus hidup taat, kami harus hidup disiplin, dan kami juga boleh harus hidup mendengarkan apa yang menjadi kebijaksanaan di negara kami ini. Bahwa kami harus belajar untuk hidup bersih dalam segala hal. Bahwa kami juga boleh hidup berdampingan dengan orang lain dengan harus bisa menjaga jarak kami masing-masing. Tetapi Tuhan, masyarakat kami yang kami tahu kami tidak bisa taat, banyak kejadian di sana sini yang membuat kami semakin prihatin dengan banyak ketidaktaatan dari masyarakat Indonesia. Bapak, biarlah Kau memberikan hati kami semua masyarakat Indonesia untuk bersabar, untuk kami rendah hati dan taat sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga wabah COVID-19 ini segera berakhir dari negara kami dan negara-negara di dunia. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing, keluarga di rumah kami masing-masing, ataupun keluarga kami yang jauh dari kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menghindarkan kami semua dari penyakit ini ya Tuhan, sehingga kami boleh Engkau jagai, kami boleh melakukan segala aktivitas kami, walaupun kami harus berada di rumah, tetapi kami dapat bekerja, dapat belajar, dan kami juga dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan masyarakat Indonesia yang saat ini terdampak ekonominya karena wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan mereka semua ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan dan mencukupi segala kebutuhan mereka melalui tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk memberikan berkat lebih kepada mereka. Kami tidak tahu mereka siapa saja, tetapi mereka telah Engkau utus dan Engkau pilih untuk memberikan berkat yang lebih kepada orang-orang yang terdampak wabah
wabah COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai dan akan mengakhiri doa malam hari ini. Dan nantinya malam kami akan beristirahat. Biarlah Engkau menyelimuti kami dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang dan aman di dalam penyertaan-Mu. Dan esok pagi kami boleh kembali dengan keadaan segar, dan kami memperoleh nafas baru kembali, pemberian dari Engkau. Kami mohon ampun ya Tuhan, bila mana dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, kami mohon ampun semuanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum saya mengakhiri doa pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk kita bersama-sama mengucapkan satu pujian, yaitu Yesus bagi Indonesia. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,